Ya, saya inginnya di Sumatera Selatan karena Sumatera Selatan itu kan sempat diproteskan menjadi tuan rumah untuk kejuaraan dunia. Ya, kita sebenarnya udah putuskan. Cuman ternyata situasi alam, asap dan segala mungkin kan tidak mungkin di sana. Betul. Serangan balik kita lihat Gendy Sulistiawan. Masih dia asal Bayangkara. Ke kotak penampilan ada Spaso. Masih Spaso. Mayu. Yes! Gol! Ada target-target yang kita sepakati. Saya diskusi dengan Coach Sintayong, ya saya ada kedekatan dan ini hal yang baik buat sepak bola Indonesia. Jelang laga kontra Brunei, Erick Thohir berikan pesan menohok untuk timnas. 12 Oktober ini tetap di Jakarta di Gelora Bung Karno. Saya mohon maaf sekali, bukan saya tidak membawa komitmen atau mengapresiasi persiapan yang ada di Sumatera Selatan, tapi memang konteksnya situasi alamnya kurang mendukung. Timnas Indonesia akan menghadapi tantangan besar ketika berhadapan dengan Brunei Darussalam dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan ini akan berlangsung dalam dua leg yang menarik perhatian banyak pihak. Leg pertama dari kualifikasi Piala Dunia 2026 ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2023. Ini adalah kesempatan bagi timnas Indonesia untuk meraih kemenangan dan mendapatkan keunggulan pada leg kedua yang akan berlangsung di Stadion Sultan Hassanal Bolkiah pada 17 Oktober 2023. Sebelum laga dimulai, perbandingan kualitas antara kedua negara menjadi sorotan utama. Meskipun Brunei Darussalam bukanlah lawan yang dianggap selevel setara dengan timnas Indonesia, namun mereka tetap memiliki kekuatan yang harus diwaspadai. Timnas Indonesia harus tetap waspada dan tidak menganggap remeh lawan mereka. Kepada timnas Indonesia, janganlah meremehkan Brunei Darussalam di pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Bangkitkan semangatmu dan pertontonkan kemampuan terbaikmu di lapangan. Ketua PSSI Erick Thohir memberikan peringatan ini kepada timnas Indonesia agar mereka tidak menganggap remeh lawan di babak pertama. Jangan pernah meremehkan lawan, apapun namanya. Setiap tim memiliki potensi untuk menciptakan kejutan di lapangan. Brunei Darussalam mungkin tidak memiliki sejarah prestasi yang mengesankan seperti timnas Indonesia. Tetapi inilah yang membuat pertandingan lebih menarik. Pertandingan ini adalah saat yang tepat bagi timnas Indonesia untuk menunjukkan kemampuan terbaik. Besok saya akan pantau latihan tim senior dan saya minta mereka jangan menganggap remeh. Saya berharap mereka bermain baik dan fokus di kualifikasi bersama negara-negara lain bulan November, Maret, dan Juni. Tetapi fokus dulu kualifikasi babak pertama di bulan Oktober. Demikian kata Erick di Jakarta, Selasa 10 Oktober. Pada kenyataannya, keberadaan beberapa pemain timnas Indonesia yang bermain di Liga Eropa telah membawa harapan besar bagi tim ini. Mereka telah mendapatkan pengalaman berharga dan pelatihan intensif di kompetisi yang sangat bergengsi. Hal ini menjadi bukti betapa berbedanya kualitas materi pemain antara timnas Indonesia dan timnas Brunei Darussalam. Namun, meskipun timnas Indonesia jauh diunggulkan dalam hal materi pemain, hal ini tidak serta-merta menjamin kemenangan. Setiap pertandingan sepak bola memberikan kesempatan bagi tim yang dianggap lebih lemah untuk memberikan kejutan. Bermain sepak bola bukan hanya tentang kualitas individu, tetapi juga tentang kerja sama tim, strategi yang tepat, dan semangat juang yang tinggi. Timnas Brunei Darussalam mungkin tidak memiliki banyak pemain yang bermain di Eropa, tetapi mereka juga tidak bisa dianggap sebelah mata. Pemain-pemain mereka tetap memiliki keahlian dan kualitas yang perlu diwaspadai. Jangan sampai kita terlalu terlena dengan keunggulan kita dan mengabaikan potensi lawan. Ranking FIFA juga memberikan gambaran tentang perbandingan antara timnas Indonesia dan timnas Brunei Darussalam.
Namun, peringkat ini tidak bisa dijadikan patokan mutlak untuk memprediksi hasil pertandingan. Permainan sepak bola adalah dinamis dan seringkali mengejutkan. Timnas Indonesia harus tetap fokus, berlatih dengan keras, dan tidak meremehkan lawan. Saat ini, kalau bicara soal kualitas pemain, Timnas Indonesia memang jauh diunggulkan. Kita bisa melihat bahwa beberapa pemain Timnas Indonesia bahkan merumput di liga-liga Eropa yang sangat kompetitif. Ini menunjukkan betapa besar potensi yang dimiliki oleh para pemain kita. Di sisi lain, jika kita melihat skuad Brunei Darussalam, kemungkinan tidak sebanding dengan Timnas Indonesia. Tentu saja, kita tidak bisa meremehkan mereka karena semua tim memiliki peluang untuk menang. Namun, faktanya adalah Timnas Indonesia memiliki pemain-pemain yang lebih berpengalaman dan memiliki kualitas yang lebih baik. Jika kita melihat dari segi peringkat FIFA, Timnas Indonesia juga sangat diunggulkan. Saat ini, Timnas Indonesia berada di ranking 147, sedangkan Brunei berada di ranking 191. Perbedaan ini menunjukkan bahwa Timnas Indonesia memiliki performa yang lebih baik dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini tentu saja menjadi kebanggaan bagi kita semua sebagai warga negara Indonesia. Kita memiliki tim nasional yang mampu bersaing dengan negara-negara lain di tingkat internasional. Ini adalah bukti nyata bahwa sepak bola Indonesia memiliki potensi yang besar untuk menjadi lebih baik di masa depan. Tentu saja, kita tidak boleh puas dengan pencapaian ini. Sesuai dengan catatan prestasi, Timnas Indonesia memang patut diunggulkan. Dalam hal pemain materi, Timnas Indonesia memiliki beberapa pemain yang bermain di Eropa. Menemukan pemain Indonesia yang berlaga di liga-liga Eropa merupakan sesuatu yang membanggakan dan menunjukkan betapa berkembangnya sepak bola Indonesia. Namun, tidak boleh merendahkan tim lawan. Skuad Brunei Darussalam mungkin tidak setenar Timnas Indonesia, tetapi kita harus tetap menghargai perjuangan mereka. Mereka masih bersusah payah untuk menjadi pesaing yang tangguh. Semua tim membutuhkan waktu dan kerja keras untuk mencapai prestasi yang diimpikan. Bukan hanya dari segi materi pemain, Timnas Indonesia juga memiliki posisi yang jauh lebih baik dalam peringkat FIFA. Akan tetapi, peringkat FIFA tidak dapat menjadi acuan utama dalam menentukan kekuatan suatu tim. Hal ini bergantung pada kesatuan dan kualitas yang dimiliki oleh setiap pemain, serta strategi yang diterapkan oleh pelatih. Perlu diingat bahwa pertandingan sepak bola tidak hanya berlangsung di atas kertas atau angka-angka statistik. Ada faktor-faktor lain yang tidak terhitung, seperti semangat dan mentalitas pemain, dukungan dari penonton, dan faktor keberuntungan. Semua itu dapat berpengaruh dalam hasil akhir suatu pertandingan. Selain itu, faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah dukungan dari para supporter. Mendapatkan dukungan supporter dari luar lapangan dapat memberikan semangat ekstra kepada para pemain. Tentunya, Timnas Indonesia memiliki basis supporter yang besar dan fanatik yang siap memberikan dukungan penuh dalam setiap pertandingan. Dalam menghadapi pertandingan melawan Brunei Darussalam, Timnas Indonesia perlu tetap waspada dan tidak meremehkan lawan. Semua pemain harus memberikan yang terbaik dalam setiap momen di lapangan. Kebersamaan, kerja keras, dan disiplin adalah kunci utama untuk meraih kemenangan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memiliki harapan besar terhadap para pemain Timnas Indonesia. Beliau berharap mereka bisa tampil maksimal pada pertandingan mendatang dengan semangat dan kepercayaan diri yang tinggi. Erick Thohir yakin bahwa Timnas Indonesia memiliki potensi yang besar untuk meraih kemenangan tidak hanya saat bermain di kandang, tetapi juga saat bermain di laga tandang.